Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di kelas Junior Programming. Dan kali ini kita masih belajar bagaimana membuat games menggunakan aplikasi JDevelop 5. Materi kali ini kita akan coba bagaimana menambahkan musuh di games kita, gitu ya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada saat kita belajar menambahkan musuh? Yang pertama adalah kita akan mampu mendefinisikan variabel. Nah, variabel ini beda dengan variabel pada saat kita membuat skor kemarin, karena variabel ini lebih ke arah variabel objek atau objek variabel, gitu ya. Jadi nanti kita akan fokus ke variabel yang menempel di objek tersebut. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat logika event mengubah variabel tersebut dan membuat logika action berdasarkan variabel tersebut. Jadi untuk variabel objek ini kita bisa seperti membuat behavior sendiri terhadap objek kita. Yang terakhir adalah kita akan mampu membuat game sesuai dengan skenario yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, target pembelajarannya adalah yang pertama, kalian akan mampu menambahkan musuh. Dan kedua adalah kita akan coba membuat interaksi antara player dengan musuh. Contohnya, efek pada saat player bertabrakan dengan musuh mau seperti apa gitu ya, tergantung dengan skenario kalian. Nah, ini adalah contoh skenario games untuk musuh ya. Jadi nanti musuh akan bergerak otomatis dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Jadi musuh itu akan mengganggu gerakan si player gitu. Nah, setiap kali player bertabrakan dengan musuh, maka player akan mati. Ini salah satu contoh skenario ya. Tuh, nah nanti akan kita coba kalau mati seperti apa. Kalau misal kalian ingin skornya berkurang, nanti akan kita coba seperti apa juga. Nah, tahapannya adalah yang pertama kalian akan menambahkan objek musuh. Seperti biasa, menambah sprite ya, kalian pasti sudah bisa. Yang berikutnya adalah kita akan menambahkan objek sebagai penanda arah gerakan gitu ya. Jadi ke kanan, ke kiri dan sebagainya, kita perlu objek lain untuk sebagai tanda kapan dia harus ke kiri, kapan dia harus ke kanan. Yang berikutnya adalah kita akan coba mengaktifkan variabel yang ada di objek sebagai variabel gerakan. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat logika gerakan musuh yang ada di event nanti seperti apa logika gerakannya, dan membuat logika jika player berinteraksi dengan musuh gitu ya, atau bertabrakan dengan musuh, maka player akan mati atau nilainya berkurang. Selanjutnya nanti kita akan siapkan games untuk diuji coba. Nah, ini adalah gambaran simulasi ya, simulasi atau gambaran logika pada saat ada musuh nanti bagaimana dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan dengan memainkan variabel yang ada di objek tersebut. Oke, saya keluar dulu dari presentasi. Nah, ini. Nah, yang kita perlukan adalah ini adalah penanda penanda bantu yang ini adalah ke kanan gitu ya. Yang sini adalah ke kiri. Lebih mudah kalau ada tanda seperti ini, lebih enak gitu ya nanti logikanya, atau kalian bisa menggunakan tanda apapun gitu, warna merah atau warna kotak berwarna dan sebagainya, tergantung dari objek yang kita punya gitu ya. Tapi saya kira kalau kayak gini mudah dicari ya. Nah, pada saat awal setelah kita susun seperti ini, nah di objek ini kita aktifkan variabel dan kita isi variabel itu dengan tanda ke kiri tulisannya, maka dia akan bergerak ke kiri. Ya, tujuannya biar dia bergerak ke kiri. Nah, karena dia ada tanda bergerak ke kiri, maka si objek musuh ini, slime ini akan bergerak ke kiri, atau kalau nanti di JDevelop kita akan coba bergerak ke 180 derajat. Nah, pada saat dia bergerak ke kiri dan menabrak dengan tanda ke kanan, maka variabel si objek ini akan kita ubah menjadi ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah objek kita ubah, selanjutnya adalah kita akan melakukan flip horizontal terhadap objek tersebut.
Nah, pada saat objek memiliki variabel ke kanan, maka dia akan bergerak ke kanan. Begitu, atau 0 derajat ya kalau nanti di develop. Nah, pada saat si musuh ini memiliki variabel ke kanan dan bertabrakan dengan tanda ke kiri, maka variabelnya akan diisi dengan ke kiri gitu ya. Nah, ke kiri. Dan selanjutnya setelah itu objek akan kita kembalikan lagi ke posisi semula. Flip ya, seperti flip ya, kita flip lagi ke posisi semula. Begitu seterusnya. Nah, logikanya kurang lebih seperti itu ya. Saya kira nanti mudah ya logikanya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara menuliskan di Gflow nanti kita lebih memudahkan praktek. Tapi secara logika hanya kita akan memainkan variabel yang ada di objek. Nah, ini yang disebut dengan variabel objek. Jadi kita akan menentukan behavior si slime ini adalah dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Pada saat dia bertabrakan dengan tanda, maka dia akan berubah arahnya gitu ya, dan begitu seterusnya gitu ya. Dia akan bergerak terus. Nah, kurang lebih seperti itu logikanya. Nah, bagaimana kalau kita terapkan di Gdevelop, mari kita praktekkan ya. Kalian buka Gdevelop kalian masing-masing. Kita akan coba. Kita gunakan dengan Gdevelop yang kemarin ya. Jadi kemarin kita coba dulu. Kemarin kita sudah berhasil untuk menambah skor ya, gitu ya. Nah, skor udah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan musuh. Baik. Sesuai dengan tahapan tadi, kita akan add objek ya. Jadi add objek, kita pilih sprite. Kita cari objeknya adalah slime ya. Musuhnya adalah slime. Kita coba add animation. Slime-nya slime walk gitu ya. Nah, slime walk kita cukup ini aja. Oke, kita apply gitu ya. Nah, ini slime-nya kita taruh di posisi ini misal gitu ya. Posisi ini kita taruh dulu slime-nya. Setelah itu kita akan tambahkan objek untuk penanda gerakan. Kita add objek, kita kasih spray, kita namakan ke kiri ya. Kita cari tanda ke kiri ya, ini ya, ke kiri. Oke, apply gitu ya, ke kiri. Nah, seperti ini. Ini adalah ke kiri, terus kita tambahkan objek lagi ke kanan gitu ya, ke kanan. Ke kanan. Oke, ke kanan ya. Nah, ini ke kanan. Iya. Nah, tanda ini bisa bebas gitu ya, tapi ini tanda yang umum digunakan di Gdevelop. Biasanya kalau orang-orang membuat games untuk musuh yang animasi musuh bergerak, kita akan menggunakan tanda seperti ini. Nah, desainnya kurang lebih seperti ini ya. Ada musuh, ada tanda ke kiri dan tanda ke kanan. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan variabel yang ada di objek slime ini. Bagaimana caranya? Ya, di objek kita klik slime ya. Jadi slime kita klik slime sebagai musuh atau nama musuh kalian. Terus ada tanda titik 3, kita klik saja. Nah, di bawah edit objek ada edit objek variabel gitu ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita mengedit objek variabel dari slime itu. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Objek variabel, terus kita add saja. Nah, nama variabelnya apa? Misal arah. Nah,
arah. Nah, setelah kita ketik variabelnya arah, terus kita isi variabelnya itu sebagai nilai awal adalah ke kiri gitu ya. Nah, karena defaultnya dia kan bergeraknya ke kiri ya. Karena gambarnya kita arahkan kepalanya ke kiri, jadi otomatis gerakannya harusnya ke kiri. Nah, pada saat nanti kalian akan awalnya gerakan adalah ke kanan, oh ya nanti sebaiknya kalian logikanya biar lebih mudah kalian isi ke kanan gitu ya. Nah, karena ini ke kiri, kita isi kiri. Nah, itu. Nah, sekarang si objek sudah memiliki variabel objek dan isinya adalah ke kiri. Nah, oke, berarti kita sudah siap. Kita masuk ke selanjutnya, kita akan membuat logikanya ya. Jadi pada saat si slime ini memiliki variabel ke kiri, dia akan bergerak ke kiri. Pada saat nanti dia bertabrakan dengan tanda ke kanan, variabelnya akan berubah ke kanan dan dia akan bergerak juga ke kanan slime yang seperti itu ya. Tapi sebelumnya di flip dulu. Baik, logikanya seperti apa? Nah, kita tambahkan add new event di sini. Add condition, kita akan coba slime, objeknya slime, kita akan cari, nah ini ada variabel, ada text of an object variable gitu ya. Nah, kita klik. Nah, variabelnya arah. Nah, choose operatornya adalah equal to dan value to compare adalah ke. Nah, jangan lupa tanda titik 2 kita isi ke kiri. Nah, gitu ya. Oke. Nah, pada saat ceritanya ini pada saat logikanya pada saat slime memiliki objek ke kiri, maka actionnya adalah slime ini dia akan bergerak. Nah, ini movement using force ya. Nah, jadi using force ini kita akan coba membuat objek kita bergerak sesuai dengan sudut gitu ya. Nah, angle-nya kita force angle. Nah, angle-nya adalah kita isi 180 gitu ya. Karena kita ingin ke kiri gitu ya. Dan ini kecepatannya adalah 100 gitu ya. Kita oke. Kita oke. Nah, terus selanjutnya kita akan, ini cukup untuk logika yang pertama ini. Terus kita akan tambahkan lagi sama slime. Terus kita pilih text of an object variable di grup variablesnya. Kita klik. Variabelnya kita pilih variabelnya arah, terus an operatornya adalah equal to dan value ke compare adalah ke kanan. Nah, ke kanan. Hati-hati ya, jangan sampai salah nulis ya variabelnya. Ini kita oke. Nah, selanjutnya adalah pada saat si slime ini memiliki variabel ke kanan, maka dia akan bergerak ke kanan. Bergerak ke kanannya adalah kita pilih slime. Setelah itu add a force atau angle, diperhatikan di kelompok movement using force ya paling atas. Add force, setelah angle-nya adalah 0. Nah, 0 itu berarti ke kanan. Nah, speed-nya adalah 100 gitu ya. Nah ini seperti ini. Ini adalah logika pada saat variabel di slime berisi apa ke kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Slime ke kanan, kita akan coba ke kanan ya. Nanti kita coba. Selanjutnya adalah kita akan membuat pokok event collision antara slime dengan penanda kita. Nah, gitu ya. Kita add condition. Setelah itu adalah slime. Pada saat slime itu bertabrakan collision dengan tanda ke kanan gitu ya. Nah, kita coba ke kanan dulu karena kan bukan gerakan awal kan dia dari kiri ke kanan gitu ya. Pasti akan yang menabrak pertama adalah tanda ke kanan gitu ya. Kanan. Nah, maka pada saat dia kondisi menabrak ke kanan, ke variabelnya adalah kita akan mengubah dulu variabel objeknya, text of an object variable, arah diisi ke kanan, ya kan? Sesuai logika tadi. Pada saat dia menabrak tanda arah ke kanan, maka variabelnya kita ubah dulu ke kanan. Nah, setelah itu ke kanan, terus kita flip ya.
Nah, tadi kan logikanya seperti itu ya. Kita flip, kita klik aja flip ya. Flip the object horizontally. Nah, ini adalah yes gitu karena kan dia akan berubah ya dari arah yang orientasi tadi dia ke kepalanya ke kiri, kita ubah menjadi orientasinya ke kanan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga pada saat si slime ini bertabrakan lagi, collision with penanda ke kiri gitu ya, ke kiri. Maka yang dilakukan adalah kita akan mengubah variabel slime ini, kita cari text of an object variabelnya akan berubah arahnya, kita isi ke kemana tadi ya, ke kanan ya, ke kanan, ke kanan. Oh salah, ke kiri harusnya. Nah, ke kiri. Jadi pada saat nabrak ke kiri ya kita isi ke kiri ya. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kalian ini mengubah nilainya hanya diklik saja ya. Berikutnya adalah kita akan kembalikan posisinya dari flip yang tadi, posisi flip horizontally kita flip lagi, tetapi aktif flipnya tidak perlu ya karena kita akan kembalikan ke posisi awal gitu ya. Jadi tidak perlu di flip lagi gitu ya. Jadi kalian cukup klik flip aja, tapi flip the object activate flippingnya kita kasih no gitu ya. Karena apa? Karena kita akan kembalikan dia ke posisi awal pada saat kita mendesain game tadi ya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ke logikanya adalah kita tambahkan yang 4 event ini. Nah, logikanya akan seperti ini ya. Jadi pada saat si slime ini variabel arah yang ada di dia itu berisi ke kiri, maka slime akan kita arahkan, kita gerakkan dengan angle 180 dengan kecepatan 100 pixel. Maksudnya ini ke arah kiri gitu ya. Nah, berikutnya adalah pada saat slime memiliki variabel arahnya itu berisi ke kanan, maka kita akan mengeset behavior slime-nya ini bergerak ke kanan gitu ya. Nah, ke kanannya itu adalah angle 0 derajat dengan kecepatan 100 pixel. Nah, bagaimana berikutnya adalah bagaimana agar kita akan memainkan variabel ini. Variabel ini akan berubah pada saat terjadi collision antara slime dengan penanda bantuan ini ya, penanda ke kanan dan ke kiri. Pada saat slime bertabrakan dengan ke kanan, maka variabelnya kita set menjadi ke kanan dan kita ubah, kita flip ya, kita flip slime-nya, kepalanya kita ubah gitu, gerakan orientasi wajahnya itu akan kita balik gitu ya. Nah, begitu sebetulnya kalau pada saat si slime ini bertabrakan dengan tanda ke kiri, maka si slime ini akan kita set variabelnya juga ke kiri. Nah, kita coba dulu ya. Apakah berhasil? Oke, tadi mana? Nah, ini. Tuh, si slime-nya udah bergerak ya. Nah, gitu. Kita coba. Pada bertabrakan dengan tanda. Nah, oke ya. Berarti berhasil ya logikanya ya. Nah, ini ke sini. Nah, oke. Nah, pada saat dia nanti bertabrakan dengan ini, dia akan flip. Nah, itu seperti itu. Oke. Oke ya. Berarti gerakan musuh sudah berhasil kita set gitu ya. Nah, logika gerakan ini bisa kalian terapkan di berbagai macam gitu ya, berbagai macam objek gitu ya, dari objek yang sebagai pengganggu atau sebagai pembantu gitu ya, seperti itu. Oke ya, kita coba satu lagi ya biar kalian lebih jelas ya. Kita coba lagi, coba kita cari, saya punya yang ini. Kita coba ya jembatan terbang ya, gitu ya. Jembatan terbang kita akan gerakkan gitu ya biar lebih asik ya, gitu ya. Kita coba gerakkan jembatan terbang ini. Jembatan terbang ini ke kiri dan ke kanan coba ya. Nah, semoga berhasil. Nah, ini kita coba ini kita kasih penanda. Nah, seperti ini kira-kira biar tepat di mana ya.
Oke. Nah, seperti ini. Ya, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah, pertama seperti yang kalian tadi, kita klik objek yang ingin kita gerakan, tangga, edit objek variabel gitu ya. Jadi add, biar lebih mudah kalian samakan saja nama variabelnya. Karena ini adalah variabel ada di objek ya, jadi tidak harus berbeda dengan variabel yang sudah kita pakai tadi gitu ya. Ini kita kasihkan ke kiri saja gitu ya, ke kiri juga. Nah, bedanya apa ya? Bedanya kalau kita main ini nggak perlu di flip ya. Nah, ini harusnya lebih mudah gitu ya. Nah, ke kiri. Nah, eventnya adalah logikanya sama gitu. Kita add condition pada saat teks variabel yang ada di tangga ini ya. Jadi kita klik objek tangga, kita cari teks ini ya, teks objek variabel ini pada saat arahnya itu berisi ke kanan. Ya, ke kanan sama pokoknya gitu ya. Oh, kita ke kiri dulu aja biar gampang ya. Ke kiri. Kita samakan aja dengan yang di atas pokoknya. Ke kiri. Maka kita ubah tangganya ini bergerak ya. Force angle-nya adalah 180. Speed-nya kita set kira-kira 80 ya, biar tidak terlalu cepat ya nanti. Karena ini adalah jembatan gitu ya, biar si objeknya juga tidak kesulitan untuk naik ke tangga tersebut. Nah, kita tambahkan lagi pada saat si tangganya ini variabel objeknya arah berisi ke kanan. Ke kanan, oke. Nah, setelah ke kanan, nah si tangga ini nanti gerakannya adalah dia 0 derajat dengan speed 80 tadi ya. Oke. Oke. Berikutnya adalah sama persis, yaitu pada saat tangga bertabrakan collision dengan tanda ke kanan ya, ke kanan dengan tanda ke kanan, collision ke kanan. Oh, sorry, salah ya, tadi milih itunya salah. Sebentar, biar kalian tidak bingung, saya hapus dulu ya. Nah, oke, kita ulangi. Jadi pada saat si tangga ini collision dengan ke kanan, oke ya, oke, maka actionnya adalah kita mengubah variabel yang ada di tangga. Kita klik tangga, variabel ini ya, text of variable arah kita set ke kanan ya, karena tadi menabrak tanda ke kanan ya. Oke, seperti ini. Tidak perlu di flip ya gitu ya, karena tangga tidak akan kelihatan kalau di flip juga, jadi nggak perlu kita pakai. Setelah itu yang berikutnya adalah pada saat tanda bertabrakan atau collision dengan tanda ke kiri. Oke, maka kita set variabel tangganya ini ke ya objek arah, variabel arahnya dipilih dulu, set to ke kiri. Oke ya, benar nggak? Oke, baik ya. Nah, sekarang kita coba ya logikanya. Semoga berhasil. Sebentar, kita cek. Oke, musuhnya oke bergerak. Tangganya bergerak nggak? Oh ya, bergerak nih. Nah, ini kan nggak bisa nih. Nah, saya harus coba naikin dulu ya tangganya. Oke, nah dia akan mengantarkan saya ke
platform berikutnya. Nah, seperti itu. Asik kan? Ya, kan agak beda gitu ya. Nah, itu. Jadi aplikasinya bisa seperti itu. Nah, oke, oke ya. Nah, oke. Nah, itu adalah contoh aplikasi yang ke kanan dan ke kiri ya, sudah dua logo. Nah, sekarang kita ingin agar tampilannya lebih smooth, kita akan meng-hide ya, meng-hide ini agar tidak muncul ya. Kita coba. Oke, add new event ya. Kita akan coba menyembunyikan tanda kanan dan ke kiri, add new event. Kita cari beginning aja. Beginning, tulis beginning. At the beginning. Nah, ini. At the beginning of scene ya. Nah, at the beginning of scene. Oke. At the beginning of scene yang kita pilih adalah kita ke kiri. Akan kita hide. Oke. Terus objek ke kanan. Ya, kita akan pilih hide. Visibility-nya kita hide. Nah, kita coba ya. Oke. Oke, tandanya udah nggak ada ya. Tuh, seperti itu tuh. Tuh. Ya. Nah, ya gitu ya. Nah, kalian tinggal nanti memposisikan seperti apa. Nah, udah nggak kelihatan. Nah, kan sudah bersih ya. Nah, dia akan berjalan. Ya, oke gitu ya. Nah, iya. Nah, itu. Oke ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menggerakkan musuh kita gitu ya. Nah, musuhnya seperti ini, menggerakkan gerakan musuh atau gerakan objek lain penambah. Nah, kalian akan boleh menambahkan musuh. Kalian cari objek musuh apa, terserah, ada yang terbang, misal seperti ini. Nanti kalian logikanya sama gitu ya. Logikanya sama. Ini adalah ke kiri. Pada saat ke kanan kita balik aja nanti logikanya gitu ya. Karena kita akan berbeda pada saat di flip ya. Pada saat nanti kondisinya adalah kepalanya menghadapnya ke kanan, nah otomatis nanti flipnya akan berubah. Di situ aja perbedaannya, sisanya logikanya akan sama. Oke ya. Nah, berikutnya adalah masih kurang satu pada saat si pemain bertabrakan dengan si musuh, apa yang terjadi gitu ya. Pemain collision, nah kita cari collision. Nah collision dengan si slime, dengan musuhnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini terserah kalian gitu ya. Apakah pemain ini akan di-delete? Misal, delete objek, oke. Terus kalian bisa tambahkan suara gitu ya. Nah, soundnya seperti apa misal gitu ya. Nah, misal saya ini aja lah pinjem suaranya jam aja ya gitu ya. Nah, seperti ini kita play ya. Nah, nih kita coba. Nah, ini kita coba ya. Nah, biar dia ditabrak oleh musuh seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi gamenya game over nanti seperti itu ya. Nah, itu akan hilang seperti itu. Nah, ini terus ini adalah logika pada saat delete pemain gitu ya. Nah, kalian juga bisa menambahkan pada saat si pemain ingin membunuh si musuh itu juga bisa. Kalian nanti bisa tambahkan dengan jumping gitu ya. Pada saat pemain itu jumping dan dia menabrak dengan si musuh, maka musuhnya yang akan hilang seperti itu ya. Nah, seperti apa logikanya? Contohnya, saya cari contohnya aja ya. Nah, contohnya ini. Nah, pada saat dia pemain itu falling dan collision dengan si slime,
maka kita akan menghapus si slime gitu ya. Baik ya. Atau kita coba aja ya. Bentar, kita coba saja. Oke, kita tambahkan. Nah, kita tambahkan add condition. Pada saat si pemain itu falling gitu ya. Jadi pada saat dia dari atas itu ya. Falling. Oke, terus dan pemain bertabrakan collision collision dengan musuh. Oke, maka yang dilakukan adalah musuhnya akan kita delete. Mana delete? Kita klik delete object. Oke ya, delete object. Terus kalian bisa tambahkan suara, play sound. Kita pinjam suara koin aja ya. Koin. Nah, seperti ini. Oke ya, kita coba ya. Nah, kita coba. Kita akan coba, kita tunggu biar tidak. Nah, ini kita coba ya. Nah, kita coba. Ya, kita loncat. Ternyata salah logikanya gitu ya. Jadi logikanya kita cek lagi apa ya yang salah apa gitu ya. Nah, kok masih hilang ini si pemainnya. Oke. Oh, kita harus bedakan antara kalau kita harus membedakan. Nah, yang di sini kita tambahkan dulu nih. Kita harus mengubah ini nih. Jadi pada saat pemainnya kita tambahkan ya pada saat pemain ini ada di gitu di lantai. Kita balik ya. Nah, gitu logikanya gini, karena ini ada dua ya. Nah, pada saat si pemain ada di lantai dan pemain bertabrakan dengan slime, maka yang di-delete adalah pemain. Nah, pada saat si pemain jatuh dari atas gitu ya, dan pemain itu bertabrakan dengan slime, maka yang di-delete adalah slime-nya gitu ya. Nah, seperti ini. Kita coba. Kita akan coba gitu ya. Nah, biasa hal yang biasa gitu ya, kita membuat logika ada yang salah, jangan khawatir. Nah, kita coba, berhasil nggak? Kita naik. Oke, nah berhasil kan? Nah, si musuhnya akan hilang. Nah, kalian bisa juga menambahkan misal pada saat kita menabrak atau kita berhasil membunuh musuh, maka akan kita bisa menambahkan untuk skor gitu ya. Nah, skornya kalian masih ingat? Nah, add action, terus kita cari variabel ya. Variabel scene variabel, tampil skor, add misal berapa. Add-nya kita kasih biar beda 5 ya. Nah, pada saat kita berhasil membunuh musuh, kita akan menambahkan skornya menjadi 5. Kita coba ya. Nah, skornya 0. Kita ngambil koin, ini adalah koinnya 30. Oke. Nah, kita ambil dulu 60 ya posisi ya, terakhir ya. Nah, kita coba. Oke, jadi 65 ya. Nah, berarti baik, kita uji coba sekali lagi ya. Oke. Skornya. Nah, lalu kita akan coba membunuh musuhnya. Oke ya, berhasil ya. Jadi 65. Nah, ini adalah ada objek tangga terbang. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya. Baik, itu adalah praktek kita untuk hari ini. Jadi kalian sudah bisa membuat gerakan musuh gitu ya, gerakan musuh. Dan kita juga bisa terapkan logika gerakan tersebut di
di objek yang lain gitu ya. Nah, agar game kalian menarik. Nah, tugas untuk kalian adalah silakan kalian tambahkan musuh di game kalian, minimal ada 2 musuh ya. 2 musuh, atau kalian bisa menggerakkan objek yang lain, silahkan. Terus kalian juga harus mendefinisikan event dan logika untuk gerakan musuh tersebut. Dan selanjutnya adalah mendefinisikan event dan logika untuk interaksi antara player dan musuh itu seperti apa. Apakah playernya akan mati gitu ya, atau seperti apa gitu. Nah, nanti silahkan kalian definisikan sendiri. Terus kalian uji coba game sekalian. Dan seperti biasa, tugasnya nanti kalian rekam game kalian dan dikumpulkan video tersebut di Classroom gitu ya. Nah, nanti instruksi lebih lengkap ada di Classroom. Baik, persiapan pertemuan yang akan datang yaitu pastikan desain kalian sudah lengkap semuanya meliputi arena bermain. Jadi arena bermainnya dibikin sepanjang mungkin. Terus jangan lupa objeknya ada di kamera ya, di center kamera kalian. Terus ada unsur musuh dan unsur game-game lainnya sesuai dengan skenario kalian. Nah, kita akan coba mendefinisikan finish di level 1 ini gitu ya. Nah, jadi kita anggap yang kita sudah kalian desain yang kali ini adalah level 1 gitu ya. Nanti kita buat yang level 2-nya seperti apa. Baik, itu saja pertemuan kita untuk kali ini, materi kita kali ini. Jangan lupa terus belajar, jangan lupa submit tugasnya ya. Oke. Baik, saya akhiri untuk materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam.